beberapa waktu lalu kan sempat meramalkan Syahrini dan Reno pernikahannya seperti saat ini muncul masalah lagi yang membuat apakah ini membuat rumah tangga mereka semakin runyam atau seperti apa ya? Jadi gini lah, pada intinya setiap keluarga rumah tangga manusia pasti ada masalah. Di saat saya menerawang waktu itu Syahrini menikah awal, sebelum menikah kan saya bilang tahun depan Syahrini akan bergelar menjadi nyonya. Nyonya siapa ya? Reno Barak. Terus setelah itu berganti suasana jadi nyonya, dan nyonya tuh kan saya bilang juga akan di hari perkawinan pertama sampai 4 tahun ngaruhnya akan banyak masalah. Tapi kembali lagi masalahnya apa jelas complicated. Karena apa? Dari kedua belah pihak pasti akan ada permasalahan yang satu sama lain masih banyak pertanyaan. Ya, sampai di mana keterbukaan, sampai di mana ada masalah sebelum ada ya pernikahan dan setelah ada pernikahan, keterbukaan sampai di mana itu kembali ke Syahrini dan Reno-nya. Karena terawangan saya waktu itu memang karunya dan akan menyangkut keluarga besar dan akan terbuka satu persatu berbagai permasalahan yang ada seperti itu. Nah, salah satunya kan ini baru aja ada muncul nih masalah katanya Syahrini punya sugar daddy. Nah, ini salah satu masalah yang muncul atau seperti apa? Sebenarnya gini, di luar sana juga banyak kasus seperti ini. Hanya karena Syahrini seorang public figure, seorang artis, jelas akan jadi sorotan setiap gerak-geriknya. Dan apalagi Syahrini dengan glamornya, dengan kehidupannya yang luar biasa, pasti orang akan terus mencari kabar seorang Syahrini. Emang dari berbagai cerita dan kehidupan Syahrini memang tak lihat memang ada beberapa mister laki-laki yang memang dekat dengan Syahrini, dan sedekat apa saya tidak bisa bicara di sini. Tapi memang kedekatan mereka jelas ada pakai hati juga. Dan kalaupun sekarang berjodoh dengan Reno Barak, Syahrini sampai terbuka tidaknya dengan hubungan masa lalu dengan beberapa orang itu kembali ke Syahrini. Karena hubungan itu kalau tidak ada keterbukaan dan bicara apapun, nanti akan berjalan waktu satu persatu akan terbuka sendirinya. Tapi lain kalau dari awal pertemuan dan sampai mau menikah semuanya dibuka duluan, semuanya diceritakan duluan, pasti akan ada hal yang satu sama lain percaya. Lah sampai di sini saya lihat mungkin ada banyak hal yang memang terbuka saat bicara ke Reno Barak. Cuma mungkin masih ada hal yang masih menjadi pertanyaan seorang suami, masih adanya gosip-gosip sana sini, ada bahasa seperti itu. Ya lumrah kalau seorang suami bertanya ataupun keluarga mereka bertanya. Tapi dengan diamnya Syahrini kan tidak mau semakin runyam pada berita macam-macam seperti ini. Meramalkan akan berakhir berapa lama nih? Di tahun 2020 apa 2020? Kalau rumah tangga mereka sedang diperbaiki, rumah tangga mereka satu sama lain sedang hangat-hangatnya. Walaupun ada berbagai masalah, berbagai hal yang menyangkut gosip ataupun memang rumor soal kedekatan Syahrini dengan beberapa laki-laki di masa lalunya, itu tidak mempengaruhi Reno saat ini, karena Reno memang tujuannya nikah dengan Syahrini. Yang jadi pertanyaan mungkin Reno banyak pertanyaan dari keluarganya dengan orang terdekat, kenapa Reno dalam masa seperti ini cuma diam atau seperti apa, kenapa itu ada kembali Syahrini sudah terbuka belum, apapun itu masalahnya atau benar tidaknya rumor itu kembali ke Syahrini atau Reno yang menanggapi. Orang tahu pun atau benar pun, kalaupun Syahrini bilangnya tidak, kan tidak akan terjadi lagi, tidak akan melebar lagi. Kalaupun itu rumornya salah, tapi di keep sama Syahrini dan keluarganya untuk tidak diperpanjang, ya kan rumornya akan hilang. Kembali lagi ke kita cara menanggulangi rumor dan gosip-gosip yang ada, dan cara Syahrini diam dan tidak melayani banyaknya video-video ataupun tanggapan dari media yang begitu banyak saya lihat di YouTube itu. Tapi sekokoh apa sih rumah tangga mereka berdua nih? Kalau kalau saya lihat justru nggak kuat, nggak kokoh menurut saya. Karena justru semakin menutupi kekurangan dengan banyak action yang ada di depan mata. Tapi memang mereka satu sama lain saling untuk memperlihatkan kekompakan. Dan saya lihat berkesan Reno kayak berkesan gayanya itu berkesan banget sama Syahrini.
Tapi itu kan pasangannya, hak-hak saja, bebas Reno mau ngapain, ibaratnya terlalu sayangnya dia sama Syahrini itu bebas haknya Reno. Cuma kadang-kadang dilihatnya berlebihan, tapi nggak masalah sebenarnya. Tapi itulah gerak-gerik Syahrini bikin orang tuh bertanya-tanya ada apa dan bagaimana dan kapan cerainya dan kapan nikahnya. Jadi orang terus bertanya, belum nikah kapan nikahnya, tanya gitu juga. Udah nikah kapan cerainya? Itu kan orang seperti itu. Dan terawangan saya emang runyam dari sebelum nikah sampai nikah dan setelah nikah pun agak runyam seperti itu. Ada cara nggak sih biar dari Syahrini mungkin agar rumah tangganya tuh tidak seperti terkena masalah gitu? Jadi gini loh, namanya mungkin tiap orang punya prinsip, punya cara sendiri untuk meredam suatu permasalahan. Masalah ini kan orangnya sendiri rame dan orangnya juga ibaratnya bikin orang tuh kangen dengan gerak-geriknya yang bikin orang tuh penasaran. Dan mungkin dengan seperti itu orang itu sudah merasa puas dan mungkin memang sudah terbuka semuanya dan mungkin memang udah seperti itu, atau memang terbuka atau tidaknya, atau memang benar dan tidaknya. Reno juga ada nggak penting atau tidak memerlukan alasan apapun itu. Yang di luar sana kan mau teriak-teriak juga percuma. Dan sekarang Syahrini yang bungkam juga mungkin salah satu alasan untuk tidak mau melayani banyaknya rumor yang berkembang seperti itu. Juga ada seperti kayak chatting berkembang juga ya, ada di YouTube saya lihat ada satu chatting yang tersebar luas seperti itu juga kan. Kalau satu sisi gini, saya tidak terlalu suka ada chatting pribadi sampai tersebar luas ke media, itu saya tidak terlalu suka karena terlalu private sekali. Tapi kembali ke jejak digital kita kan sangat luar biasa ya. Jejak digital kita itu sangat bisa dilihat dari berapa tahun, dan sekarang semakin orang itu pintar untuk melihat apapun yang di luar nalar. Tapi itulah kehidupan yang kita harus hadapi, dan untuk Syahrini memang orang masih akan penasaran terus. Ya. Dan sampai di mana kerunyaman rumah tangga itu bertahannya seperti apa, ini masih bertahan sampai 2 tahun ke depan masih kuat. Tapi kekuatan sampai di mana mereka yang bisa menyembunyikan permasalahan yang ada. Tapi ingat, setiap rumah tangga pasti ada masalah. Tinggal masalah sampai di mana dan masalahnya apa, hanya mereka yang bisa menentukan dan menyelesaikan. Walaupun saya tahu juga bukan untuk kepentingan publik saya bicara di sini, tapi jelas dari pertama sebelum nikah, setelah nikah, dan sekarang pun ada permasalahan yang ada itu. Jangan semakin agak yang sedikit panas, tapi mereka berusaha meredam. Dari Renonya sendiri gimana? Kalau tipe Reno kan orangnya diam, tapi dengan diamnya dia kan mungkin banyak pertanyaan ke Syahrini ataupun ke keluarganya Reno pun mungkin ada pertanyaan seperti apa. Saya yakin itu dari pihak keluarga Reno pun akan bertanya, Reno pun juga pertanyaan. Tapi kan tadi saya bilang, sejauh apa kejujuran Syahrini soal apapun itu kan kembali ke Syahrini ya. Mungkin yang kita bicarakan udah dibicarakan Syahrini ke keluarganya, sudah dibicarakan ke Reno, baru orang luar baru tahu sekarang kan juga bisa. Ini orang luar udah tahu dari dalamnya dulu. Jadi bagi mereka ya bukan hal yang baru lagi, hal yang udah biasa. Tapi bagi orang yang belum mendengarkan jadi penasaran lagi, ada berita apa lagi, diusik terus seperti itu. Tapi memang akhirnya ini memang Syahrini memang naik lagi, dan soal terawangan saya memang hubungan Syahrini kedepannya bermasalah sama Reno memang iya. Ada mungkin ada ramalan terbangun lagi nggak dari Syahrini sama Reno? Terus Syahrini harus apa ya? Ada sikap seperti ya, memang Syahrini agak diam untuk tidak mau terlalu gubris banyaknya omongan kan. Dia juga tidak percaya dengan terawangan, tapi saya yakin Syahrini juga ibaratnya juga pernah ada dalam kehidupannya seperti percaya soal paranormal. Walaupun sekarang dia agak memakai, memang mungkin itu keputusannya, tapi menurut saya sih ada hal yang pernah dia lakukan dalam dirinya. Nah, kalau soal kedepannya seperti apa, ya Syahrini itu ya masih seperti itu aja, karena setelah menikah ya yang rumornya kan dengan suaminya sekarang itu. Ada apa dengan Reno? Apakah baik-baik saja? Apakah rumor tentang masa lalu dan cerita Syahrini akan berkembang lagi? Itu karena masih jadi pertanyaan orang-orang yang kepengen tahu soal Syahrini. Dan glamornya Syahrini kan dirindukan, dilihat, karena orang sampai takjub dengan glamornya Syahrini dan kehidupan mewahnya yang tidak sebanding. Seakan orang tuh berpikir antara di dunia dia bekerja di entertainment sama apa yang dia glamorkan seakan tidak seimbang. Orang kan berpikir yang negatif. Munculnya anak menjadi salah satu ini namanya. Jelas namanya rumah tangga, mungkin punya anak itu pasti kepengen.
Tapi saat ini kan memang belum ada rezeki untuk diberi Tuhan soal anak, soal momongan. Karena anak tuh satu keajaiban kan, itu berkah dari Tuhan. Emang belum diberi kepercayaan sama yang di atas untuk beri momongan, ya memang saat ini memang seperti ini aja. Tapi nanti tuntutan dari keluarga Reno memang pasti harus punya anak. Jadi tinggal bagaimana kedepannya, memang saya harus berusaha untuk bagaimana mempunyai keturunan, karena keluarga Reno menuntut keturunan. Salah satu jadi biar apa namanya nggak runyam gitu mempunyai anak, jadi salah satu masa ada anak dulunya masa permasalahan apa enggak, setidaknya itu meredam. Namanya ada anak itu meredam suatu sifat, suatu keegoisan, suatu masalah. Jadi ada anak tuh bikin suasana juga akan jadi lain. Jadi semoga dengan nanti ada anak, rumor apapun yang di luar sana semoga bisa teredam dengan adanya anak itu. Karena juga kasihan udah berumah tangga diusik-usik dengan berbagai rumor yang gosip-gosip ataupun cerita yang masa lalunya kan. Udah nikah ya udah buka lembaran baru. Tapi kan seorang figur, seorang artis pasti akan orang masih perasaan dengan kehidupan dia yang seperti kemarin-kemarin, dengan siapa dia berpacar, dengan siapa dia dapat uang dari mana, kerja seperti apa, kehidupan pribadinya seperti apa. Itulah public figure yang udah milik masyarakat, kepengen tahu soal hal pribadinya, walaupun kadang-kadang masyarakat berlebihan. Dan di saat saya menerawang pun itu hanya menerawang, dan terawangan saya memang seperti itu, ada permasalahan.